Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untayan kalimat tahmid, puji syukur kehadirat Allah Rabbul Jalil yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga atas izin dan kemuliaan-Nya kita berada di tempat yang mulia. Patutnya bagi kita untuk dapat mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, tentunya dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manifestasi atau perwujudan rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah paripurna, suri tauladan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan. Segenap yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pengurus DKI Masjid Jami Al-Hidayah, wabil khusus akhina billah al-mukarram al-ustad Mahroji, serta jamaah sholat subuh jamaah Masjid Jami Al-Hidayah. Nampaknya bahwa peranan hati dalam diri manusia itu terkadang dipandang sebelah mata keberadaannya. Padahal manusia itu terdiri dari dimensi jasmania dan dimensi spiritual, atau yang dalam bahasa masyarakat kita sehari-hari adalah masalah spirit, ya masalah batin. Di dalam kasus beberapa kehidupan manusia yang kita saksikan bersama, kalau setiap orang dihadapkan dengan musibah berupa penyakit jasmania, paling-paling sengsaranya seumur hidup manusia dia tinggal di dunia. Tapi coba bayangkan kalau seandainya manusia yang kemudian diberikan ujian berupa penyakit batin, sengsaranya bukan sekedar di dunia, sampai juga dengan ke akhirat. Artinya adalah bahwa peranan hati dalam diri manusia itu memiliki begitu besar. Maka bagaimana cara pandang seseorang itu didorong oleh keberadaan dan kualitas hati manusia itu sendiri. Itulah sebabnya Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasad kullu. Di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging yang apabila dia baik, maka baik secara keseluruhannya. Apabila itu dia rusak, maka rusak pula secara keseluruhannya. Ala wahiyal qalb, ketahui bahwa itu adalah hati. Di dalam pandangan ulama-ulama fikih maksudnya, ada ibadah yang dititik beratkan kepada badan saja, namanya ibadah badaniyah. Ada ibadah yang dititik beratkan kepada harta saja, namanya ibadah maliyah. Tapi ada ibadah yang tidak kalah penting sebagai pendorong itu semua, yang dititik beratkan kepada batin saja, namanya ibadah qalbiyah. Nah, ibadah qalbiyah ini hanya bisa dilakukan bila mana kondisi kualitas hatinya itu menjadi baik. Maka saya sering memberikan perumpamaan
kita mau bertanya, yang mahal ini kemasannya apa isinya Pak? Kemasannya apa isinya? Yang jawab kemasannya adalah benar, yang jawab isinya juga ada benar. Tapi harus diingatkan bahwa kemasan penting, tapi isi jauh lebih penting. Karena ini isinya adalah air, tentu memiliki nilai yang tidak sepadan. Dan kalau saya isi dengan madu dengan satu gelas ini, nilainya lebih tinggi. Artinya adalah bahwa isi begitu penting. Apa yang kita keluarkan sesuai dengan apa yang ada dalam isi gelas ini. Kalau gelas ini kemudian isinya putih, maka keluarnya juga putih. Kalau isi gelas ini adalah merah, maka keluarnya juga merah. Begitulah sebenarnya perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Hati itu ibarat raja dan seluruh anggota badannya adalah prajuritnya. Setiap kita tahu bahwa setiap prajurit harus tunduk dan taat kepada perintah sang raja. Bagaimana prajurit melaksanakan tugasnya, begitulah perintah sang raja. Begitulah organ tubuh yang kita miliki saat ini. Apa yang kemudian tersirat dan tersurat di dalam hati manusia juga akan dilakukan oleh seluruh anggota badan kita. Itulah pentingnya ibadah qalbiyah. Karena apa? Karena kita dihadapkan dengan berbagai faktor kehidupan. Bagaimana kita dituntut harus berbuat ikhlas, itu erat kaitannya ada dengan batin. Bagaimana kita dituntut dengan bersikap kesabaran, karena dalam hidup manusia itu ada senang, ada duka, ada bahagia, ada kesedihan. Nah itu semua yang bekerja adalah tidak lain membutuhkan kualitas batin itu sendiri. Maka oleh karena itu Abdullah Al-Intan dalam kitabnya Nasoihul Ibad, beliau bahwa obat penawar hati itu ada 5. Yang pertama adalah beliau menyampaikan bahwa penawar daripada hati manusia itu yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah mujalasatus sholihin. Mereka duduk bersama orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu selalu dia bertambahnya kebaikan, bertambahnya amal ibadah, dan tidak menutup kemungkinan bertambahnya ilmu. Orang yang hadir bersama orang-orang soleh, maksudnya hadir di majelis ilmu yang sudah menjadi kebanggaan orang-orang soleh, maka sudah barang tentu dia akan bertambahnya kebaikan dan kebaikan amal ibadah yang setiap saat dia lakukan. Maka penawar salah satu hati itu adalah mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang yang soleh. Di mana tempatnya orang-orang soleh itu? Di masjid-masjidnya Allah, di majlis-majlis ilmu. Lalu yang kedua, wa qiraatul Quran, senantiasa membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Ramadan itu menjadi saksi atas diturunkannya Al-Quran, pembeda antara yang hak dan yang batil. Tidak sekedar kemudian hudan lil muslimin, tetapi juga hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Dan tuhan Quran itu begitu besar pada dahsyatnya. Bahkan orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mendengarkan Al-Quran, dua-duanya akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita mendengar satu kisah bagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab begitu rindunya dia ingin sekali mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Padahal kita tahu sejarahnya bagaimana biografinya Abu Lahab dan Abu Jahal. Dua orang ini memusuhi Nabi, yang tidak suka terhadap Nabi, yang membenci Nabi. Tapi di dalam hatinya ada kerinduan, ingin sekali mendengar suaranya Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Di dalam kisah itu dijelaskan, akhirnya Abu Lahab dan Abu Jahal itu secara diam-diam dia
menyembunyikan kegengsiannya untuk mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, sampai-sampai kemudian dia ngintip-ngintip, kalau bahasa orang pondok lama, pondok bambu, ngintip-ngintip. Akhirnya Abu Lahab dan Abu Jahal itu ketemu di ujung. Mereka saling bertanya, kamu ngapain di sini? Kamu juga ngapain di sini? Ternyata mereka tidak bisa menyembunyikan kerinduan mereka terhadap Quran. Begitu besarnya dentuman Quran yang tidak hanya sekedar kemudian yang tidak hanya sekedar kemudian memberikan pengaruh yang besar terhadap apa? Terhadap hati manusia. Maka oleh karena itu membaca Quran merupakan salah satu langkah utama untuk bisa melembutkan hati manusia. Bahkan dalam firman Allah, Quran surat Al-Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum wa lahum tafadzun qalbu lam fatu min hauli." Kalau sekiranya engkau Muhammad berhati kasar kepada mereka atau berkeras hati kepada mereka, lang padu min hauli, maka niscaya orang-orang yang kamu ajak Muhammad akan jauh darimu. Fa'fu anhum ya Muhammad, ampuni kesalahan mereka, wastaghfir lahum, maafkan kesalahan mereka, wastaghfir lahum, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan mereka, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kamu dalam urusan mereka. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan berserah dirilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha menyukai hal-hal yang bersifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bentuk bahwa begitu besar peranan hati yang sampai-sampai kemudian kita tidak bisa lagi untuk menyepelekan terkait dengan keberadaan hati itu sendiri. Oleh karena itu penting kiranya buat kita untuk dapat memberikan nutrisi hati. Salah satu diantaranya adalah ya dengan cara membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah wa ikhlaqil batin. Apa itu wa ikhlaqil batin? Yang ini adalah membersihkan hati. Tadi di awal saya uraikan bahwa penyakit hati jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit jasmani. Bukan sekedar kemudian sengsaranya di dunia, tetapi juga sengsaranya di akhirat, karena dia menggerogoti pahala yang sudah kita bangun berpuluh-puluh tahun. Itu yang kemudian Nabi disebut sebagai, Nabi menyebutnya orang-orang muflis yang di dunianya banyak amal soleh, tapi kemudian ketika dihisab amalnya tidak ada sama sekali. Kenapa? Yang merusak amal ibadah itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Salah satu penyebabnya adalah yang tadi, tidak bersihnya hati, seperti hasad, namimah, fitnah, al-ghadab dan sebagainya. Kemudian selanjutnya wa qiyamul lail. Orang yang senantiasa di sepertiga malam terakhir dia menghamparkan sajadah sebagai bentuk afirmasi, pengakuan atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Dan kemudian juga dia bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah gelapnya orang menikmati nikmat dari Allah berupa tidur, dia terbangun dari tidurnya, ada kerinduan terhadap Sang Pencipta yang memberikan nikmat itu sendiri. Kalau boleh saya memberikan perumpamaan, kalau kita bekerja sesuai dengan ketentuan pekerjaan, misalnya dari Senin sampai dengan Jumat misalnya, itu yang wajib. Tapi Sabtu Minggu dia tetap bekerja tanpa diperintahkan. Tentunya kita sebagai atasan akan memberikan penilaian kepada pegawai kita, ini amat sangat luar biasa. Begitulah ketika kita mengistimewakan Allah, maka Allah juga akan memberikan keistimewaan kepada kita. Tapi ketika kita kemudian biasa-biasa saja terhadap Allah, maka hidup kita juga biasa-biasa saja. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mah tergantung hambaku, prasangka hambaku saja. Bagaimana prasangka hambaku, begitulah aku kepadanya. Qiyamul lail adalah salah satu bentuk extra time yang diberikan Allah siapa yang ingin
Allah ketahui dari kualitas ibadah yang ia lakukan. Memang utamanya adalah 5 waktu. Tapi kalau kita bangun di keheningan malam, mengamparkan sajadah, yang kemudian kita lakukan afirmasi permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menutup kemungkinan maqam mahmudah, tempat yang terpuji Allah berikan kepada kita. Dan ternyata orang yang bangun malam itu jauh lebih sehat dibandingkan orang yang tidak bangun di keheningan malam. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, wa tadarru'u inda shabahi, yakni bermunajat kepada Allah di waktu subuh. Kita tahu tuh waktu subuh itu adalah al-waktu al-mustajabah, waktu yang sangat mustajabah. Nah, oleh karena itu saya nukil yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa beliau berkata? Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, al-ibadu salasatu asnabin likulli sintin salatu alamatin yu'rafuna biha sinfun ya'buduna Allah ala sayyidil khawf. Jadi ada 3, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada 3 golongan, dan setiap golongan memiliki ciri-cirinya. Ini berkaitan dengan hati juga. Setiap golongan memiliki ciri-cirinya. Apa 3 golongan itu? Yakni yang pertama adalah syirkun yang budulullah ala sabilil khawf, golongan yang beribadah kepada Allah didasarkan atas dasar khauf, atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang memiliki dasar takut kepada Allah itu memiliki 3 ciri. Kemudian falil awwali salasatu alamatin, golongan yang pertama memiliki 3 ciri. Yastahqiru nafsahu, yakni merasa rendah diri. Nah, kalau rendah diri itu erat kaitannya dengan perilaku, Pak. Jadi kalau dia berjalan dengan angkuh, dengan sombongnya, itu kebalikan dari rendah diri. Kalau rendah hati itu erat kaitannya adalah dengan hati, yakni tidak sombong. Kalau ditegur sama orang, kemudian dia menjawab. Kemudian dipuji orang, dia tidak terbang, gitu. Itu berkaitan dengan rendah hati itu. Maka oleh karena itu, kalau rendah diri adalah bagian dari sebuah perilaku, maka orang-orang yang takut kepada Allah adalah tidak sekedar rohaninya yang dia tampilkan, akan tetapi juga perilakunya juga yang dia tampilkan. Kenapa? Rasa takut dia kepada Allah. Apalagi ada larangan. Larangan bagaimana orang-orang yang kemudian tidak boleh berjalan di muka bumi ini atas keangkuhan dan kesombongan. Karena kita tuh gak pantas angkuh dan sombong itu. Itulah ciri pertama. Lalu ciri yang kedua yakni adalah wa yastaqilu hasanati, yakni menganggap sedikit kebaikannya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah ibadahnya, ya mohon maaf gitu kan, kebaikan itu dianggap angin lalu saja, sudah dikerjakan ya sudah gitu. Tidak perlu ditengok, tidak perlu dibicarakan. Bahkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada satu etika ketika kita bersedekah. Salah satu contohnya adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264 kalau tidak salah, antara 246 dan 264. Salah satu bentuknya adalah larangan bahwa orang-orang beriman itu, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqati. Larangan orang-orang beriman itu agar jangan dia bersedekah dengan cara bil mali wal adha, yaitu menyebut-nyebut dan menyakiti hati si penerima. Nah, menyebut-nyebut
Dan menyakiti hati si penerima itu adalah salah satu penyakit hati yang bisa menggerogoti amal. Maka orang-orang yang berbuat ibadah takut kepada Allah pasti akan dihindari hal-hal yang demikian itu. Kenapa? Karena merasa dirinya itu amalnya itu sedikit, makanya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bertanya, kenapa Anda takut mati? Pak, presentasinya 3. 1, orang biasanya takut mati, jujur aja nih. Orang biasa takut mati karena lantaran dia nggak mau berpisah dari fasilitas kemewahan dunia. Betul ya Pak ya? Itu persentase yang sangat banyak. Yang kedua, kenapa orang takut mati? Orang nggak mau berpisah dari orang-orang yang dia cintai. Apakah istri, anak, sahabat, dan lain sebagainya. Itu persentase yang kedua. Dan persentase yang ketiga itu jumlahnya sedikit Pak. Kenapa orang takut mati? Ya itu tadi, belum cukup amal ibadah yang telah saya lakukan. Itulah yang membuat saya takut akan mati. Merasa dirinya itu kayaknya belum layak untuk mempertimbangkan itu semua. Dan persentase ini Pak lebih kecil dibandingkan nomor 1 dan nomor 2. Maka orang-orang yang takut kepada Allah atas ibadahnya itu, dia merasa bahwa kebaikannya itu tidak banyak sebagaimana umurnya. Maka adalah sebuah dalam kisah, dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi. Jadi ada kisah dalam hadis Nabi SAW bahwa ada orang yang hidup 500 tahun di perbukitan yang hanya ditemani oleh satu pohon delima. Setiap hari ini orang, dia bermunajat kepada Allah agar dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari dia lakukan ibadah kepada Allah. Ketika dihisab orang ini, ternyata umur yang 500 tahun itu Pak tidak sepadan dengan amal ibadah yang dia lakukan, padahal dia nggak punya tetangga. Kan kalau kita banyak interaksi dengan manusia sudah tentu tuh banyak dosa dan banyak salah. Ketika dia kemudian dibentangkan amalan ibadah ini, ternyata amal ibadahnya itu tidak sepadan dengan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka ini menjadi gambaran bahwa semakin bertambahnya umur, seharusnya semakin bertambahnya amal kebaikan dan ilmu yang menunjang tentang itu. Bukan sebaliknya, umurnya bertambah tapi amal ibadahnya tidak sama sekali menaik dan menanjak. Sungguh amat sangat orang-orang yang rugi bentuknya. Kemudian ciri yang ketiga dari orang-orang yang ibadahnya takut kepada Allah dasarnya adalah yakni wa yastakbiru sayyiatihi, menganggap banyak kejelekannya. Ini berkaitan dengan perilaku rendah hati, rendah diri gitu kan. Merasa dirinya itu kayaknya, kalau dalam bahasanya yang ilah-ilah sekali itu siapa, Abu Nawas, kayaknya kita nggak pantas mendapatkan surganya Allah karena lantaran banyaknya dosa yang kita lakukan. Kita juga kayaknya nggak kuat menahan dahsyatnya api neraka. Karena banyak apa? Karena banyaknya perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita masuk dalam surganya Allah juga karena banyaknya, tidak banyaknya amal perbuatan baik yang kita lakukan. Itulah yang pertama. Lalu golongan yang kedua, wasinpun ya'budunallaha ala sabili raja, yakni bahwa golongan orang yang kedua itu beribadah kepada Allah atas dasar mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cerita kepada hadis Nabi SAW yang tadi orang yang 500 tahun di perbukitan itu Pak, ketika orang ini kemudian dihisab, apa yang terjadi? Ternyata amal ibadah yang dia lakukan dengan usia yang diberikan Allah selama 500 tahun itu tidak sebanding. Atas dasar itulah kemudian Allah memberikan rahmat kepadanya karena ibadah yang dia kerjakan, karena munajat yang dia lakukan,
sehingga Allah menghantarkan dia berada pada surganya Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan doanya dalam keadaan husnul khatimah. Begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasul, kalau memang demikian bahwa tidak ada yang menjamin atas amalan-amalan manusia untuk bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, apakah itu juga berlaku denganmu ya Rasul?" Kemudian Rasul menjawab, "Ya, itu juga berlaku denganku." Ternyata Pak, amalan yang kita lakukan itu bukan karena serta-merta kehebatan yang kita kerjakan, tapi di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itulah kita bisa melaksanakan ibadah setiap yang kita lakukan. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berat rasanya Pak kita menjalankan puasa. Kalau bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berat kita menjalankan sholat subuh berjamaah. Kalau bukan karena lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berat untuk menuntut ilmu. Di situ ada campur tangan Allah. Artinya kita melaksanakan ibadah kepada Allah karena lantaran disitulah Allah memberikan izin kepada kita untuk dapat menunaikan pelaksanaan ibadah. Artinya dari kejadian ini seharusnya kita menjadi satu bentuk dorongan moral buat kita untuk tidak mukhtalan fakhura, membangga-banggakan diri, karena itulah yang bisa merusak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun, kedudukan apapun ibadah yang kita lakukan, baik dia itu berhukum sunnah selama masih menggunakan nas dalil yang memiliki mendorong itu, maka ada dorongan kuat untuk kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan sebaik mungkin tanpa melihat kedudukan hukum itu, apakah sunnah, apakah wajib dan sebagainya. Tentunya ulama-ulama kita, Nahdlatul Ulama, ya, selalu mengingatkan kepada kita untuk tetap berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh para ulama kita, agar kita kemudian tidak mengabaikan amalan-amalan yang sudah menjadi sebuah tradisi bagi kita. Kemudian apa selanjutnya? Golongan ciri orang yang kedua itu orang-orang yang takut, yang beribadah semata-mata atas dasar roja. Yang pertama yakni adalah menjadi panutan di dalam kehidupan sehari-hari. Maka orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, maka ibadah yang dilakukan itu akan membias bagi keluarganya, membias juga bagi lingkungannya, membias juga bagi yang lainnya, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat dan keluarganya, sampai itu kemudian ajaran beliau membias kepada kita. Itu semua atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat Allah lah wahai Muhammad, kalau sekiranya engkau berhati kasar dan berkeras hati kepada mereka, siapa mereka? Orang-orang yang kamu ajak, lam faddu min haulik, maka niscaya dia akan jauh dari Muhammad. Kelembutan hati beliau dan kebijakan apa yang beliau ambil memberikan dampak yang begitu besar sehingga bisa diterima oleh semua golongan. Ternyata beliau kita saksikan bersama menjadi uswatun hasanah. Maka orang-orang yang ibadahnya mendapatkan rahmat atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala harus bisa menjadi panutan baik bagi dirinya maupun untuk keluarga dan sekitarnya. Lalu selanjutnya bahwa ciri orang yang golongan orang yang kedua itu, di samping dia menjadi panutan bagi sekeliling dan dirinya, dia juga mampu memiliki orang-orang yakni kesederhanaan dalam urusan dunia. Kesederhanaan dalam urusan dunia. Sebab demikianlah bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu dekat qaribul muhsinin. Rahmat Allah itu begitu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dari akhir,
Akan tetapi walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat jauh lebih utama dibandingkan dunia dengan segala isinya. Dan yang terakhir, dari ciri orang yang beribadah semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni beliau punya husnuzon kepada Allah, prasangka baik apapun yang terjadi. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi apa yang menurut kamu itu adalah sesuatu yang kamu cintai, padahal dia akan memberikan dampak yang tidak baik bagimu. Boleh jadi sesuatu yang menurut kita tidak baik, padahal Allah memberikan kebaikan yang banyak. Disitulah fungsi daripada husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dihadapkan oleh orang-orang yang beriman, baik dia suka maupun dia duka, kalau dia hadapi dengan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah akan menjadi baik karenanya. Sebab Allah memberikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Pasti Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi oleh hamba-hambanya. Memang itu ujian bagi kita. Bagaimana kita memberikan fungsi hati kita, menggunakan dengan keimanan dan ketakwaan, atau malah sebaliknya. Tidak ada Pak manusia yang hidup di dunia ini tidak luput dari setiap ujian dan cobaan. Jangan pun kita, Nabi Allah pilihan Allah saja diberikan ujian yang begitu dahsyatnya, apalagi kita. Makanya oleh karena itu, bahwa orang-orang yang beribadah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan prasangka baik terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Dan golongan yang terakhir, yakni wasidqun ya'budunallaha ala sabilil hubb. Golongan yang beribadah kepada Allah atas dasar cinta. Atas dasar cinta ini ternyata, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wal islamisi salasu alamatin, yakni ada 3 golongan. Yang pertama, yu'ti may yuhibbuhu wa la yubali ba'da ayyarda rabbuhu, yakni suka memberikan sesuatu yang dia cintai untuk tidak peduli kepada sesudah Tuhannya meridhoinya. Artinya bahwa orang-orang yang kemudian ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta, apa yang menjadi sesuatu yang dia cintai, kemudian dia berikan itu kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Beginilah implementasi orang-orang yang atas ibadah cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak pernah dengar kisah Pak, waktu Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam memobilisasi ekonomi untuk perjuangan Islam. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memberikan seluruh hartanya kepada Nabi untuk perjuangan Islam. Kemudian Nabi bertanya, ya Abu Bakar, hartamu segini banyaknya kau berikan untuk perjuangan Islam, lalu bagaimana dengan istri dan anakmu? Apa jawab Abu Bakar? Istri dan anakku telah aku titipkan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya adalah bahwa kecintaan beliau terhadap Allah dan Rasulnya mengalahkan segalanya. Tanpa dia, apa yang dia cintai, begitulah yang dia lakukan. Karena kecintaan yang dia lakukan terhadap dunia didorong oleh kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita terbalik. Kecintaan kita kepada dunia menyebabkan kita terhijab kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang diberikan jabatan, cinta terhadap jabatannya, sampai dia kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mengamankan jabatannya, dia pergi ke dukun dan sebagainya. Seharusnya cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segalanya cintanya dia kepada dunia dengan segala isinya. Lalu yang kedua, wa ya'malu bi suhti nafsihi
wa la yahkimu bihi ba'da ayyarda rabbahu. Bahwa orang-orang yang cintanya dia kepada Allah atas ibadah yang dia lakukan kepada Allah itu atas dasar cinta, maka ia mengerjakan benci dan dia mencintai semua didorongkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kau di jalan Allah, kau adalah tempat sahabat dan temanku. Kau keluar dari jalan Allah, mohon maaf, pertemanan kita sampai di sini. Begitulah implementasinya orang-orang yang kemudian beribadah atas dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa yakunu fi jami'il halati ma'a sayyidihi bi amrihi nahyihi. Dalam segala hal selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, baik dalam melaksanakan perintahnya maupun dalam menjauhkan atas larangannya. Artinya adalah ketika dia melaksanakan satu perintah yang dia lakukan semata-mata karena Allah. Ketika dia melarang meninggalkan satu perbuatan bukan karena yang lain tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pejabat publik, Pak, pejabat publik dia korupsi karena takut dengan KPK sehingga dia menghentikan korupsinya, ini namanya bukan takut dia kepada Allah tapi karena takut dia kepada KPK. Maka dia menghindari perbuatan yang salah tadi bukan karena landasan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, begitulah ciri daripada golongan orang yang beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah ada orang yang ibadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar khauf, dan ada orang yang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar roja, yakni pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah atas dasar al-hub, yaitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita berada pada tiga golongan itu sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 1 jam lamanya kita duduk di sini bisa menembus seluruh rangkaian dosa dan kesalahan yang kita lakukan di masa-masa yang lalu, sehingga menghapus dari setiap dosa-dosa kita dan menjadikan sebuah pahala untuk di masa yang akan datang. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau memang ada pertanyaan, ya monggo Bapak Ibu sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi disampaikan bahwa di dalam manusia itu ada seimbang daging apabila itu baik untuk semua. Sebaiknya apabila itu buruk untuk semua. Nah, ini sebenarnya kondisi baik dan buruk itu memang sudah atau dikarenakan dipengaruhi oleh sikap berhidupnya sehingga sebelum daging itu hari itu menjadi jelek atau yang baik itu dipengaruhi dari perilakunya atau bagaimana. Dan kemudian apabila hati itu bagaimana cara untuk memperbaikinya. Bapak, kalau kita ngaji surat Al-Mulk, alladzi khalaqal maut wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati, menciptakan mati dan hidup begitu. Sebenarnya untuk mengukur siapa yang paling baik amalnya. Hidup di dunia itu cuma dua, Pak, jalannya. Fujur dan takwa. Jelek dan takwa. Nah, ketika manusia ketika dia memilih jalan yang takwa, itu dipengaruhi oleh cara pandang. Sebab cara pandang seseorang itu akan mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan kemudian hari. Nah, cara pandang itu dari mana? Inputnya tadi, wa mujalasatu sholihin. Orang yang duduk bersama orang-orang yang soleh, udah pasti itu kegiatannya banyak amal ibadah, banyak menuntut ilmu, dan ilmu yang dituntut adalah ilmunya Allah. Ketika dia mendapatkan input di situ, maka outputnya adalah semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalan yang dia ambil adalah jalan takwa, bukan jalan yang fujur. Maka untuk mempengaruhi itu semua adalah ternyata, Pak, cara pandang kita itu sangat mempengaruhi atas apa yang kita lakukan.
Maka apa sebab cara pandang seorang muslim itu? Jawabannya Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berpandangan bahwa hidupnya manusia di muka bumi ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah, maka hari ini yang kita rasakan berupa jabatan, apa jabatan terkecil sampai jabatan terbesar, tentunya itu akan dijadikan alat untuk ibadah kepada Allah. Orang-orang yang memandang bahwa setiap apa yang kita rasakan berupa harta itu adalah ibadah, maka harta yang kita miliki itu harus bisa berfungsi sebagai keran. Apa itu keran? Keran itu tidak sekedar menyimpan air untuk dirinya, akan tetapi juga mengeluarkan untuk bagi mereka yang membutuhkannya. Sebab harta itu hanya sebagai media saja. Harta bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka, harta juga bisa mendorong orang ke dalam surga. Tergantung dia memberikan manfaat berada pada jalan Allah atau tidak. Kemudian ilmu pengetahuan. Maka Imam Al-Ghazali lalu mengingatkan halakan nas kulluhum minal ulama. Celakalah seluruh umat manusia kecuali orang-orang yang berilmu. Dan ternyata orang-orang berilmu juga akan celaka kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya juga akan celaka kecuali dia beramal dengan ikhlas. Artinya setiap kita punya potensi bisa berada pada surganya Allah, punya potensi bisa berada pada nerakanya Allah. Nah itu semua dipengaruhi bagaimana cara pandang kita di dalam mengharungi hidup dan kehidupan ini. Maka orang-orang yang memandang bahwa kehidupan dunia ini berupa jabatan, kekayaan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, kalau dia memandang bahwa hidup manusia adalah untuk ibadah, tentu mereka menjadikan semua itu untuk ibadah. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan dan kematian itu adalah untuk mengukur siapa yang paling baik amalannya dari ketika dia hidup di dunia. Bukan berapa lamanya dia tinggal di dunia. Kualitas hidup seseorang itu tidak ditentukan seberapa lama ia tinggal di dunia, akan tetapi kualitas hidup itu sangatlah ditentukan seberapa banyak nilai ibadah yang telah dia lakukan. Nah, kalau dia berpandangan bahwa hidup adalah ibadah, maka dia akan mengambil jalan kebaikan, bukan jalan kejelekan. Tapi kalau kemudian dia memandang bahwa hidup adalah semaunya, maka perilaku yang dilakukan akan semaunya. Kenapa? Akibat dari salah pandang. Maka cara berpikir itu akan mempengaruhi perilaku yang akan dilakukan kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah nasib keadaan suatu kaum sehingga ia mengubah atas apa-apa yang ada pada diri mereka. Para mufassirin, ma bi anfusihim, yang dimaksud dengan ma bi anfusihim adalah tidak lain dan tidak bukan adalah rule of thinking, cara berpikir, cara pandang. Sebab cara pandang itu mempengaruhi hidup dan kehidupan manusia selanjutnya. Makanya kenapa kita mau subuh berjamaah, menuntut ilmu? Mungkin karena cara pandang kita bahwa ini akan meluluhlantakan dan bisa mengantar kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sementara orang-orang di luar kita yang tidak mau untuk bermajlis taklim, bersolat berjamaah dan lain sebagainya, mungkin di antara mereka masih berpandangan yang belum sampai, karena ilmunya mereka yang belum sampai, sehingga perilaku yang dilakukan pun sedemikian rupanya. Maka oleh karena itu cara pandang itu sangat mempengaruhi perilaku yang dilakukan orang kemudian hari, Pak. Saya kira itu solusinya, Pak. Cukup, Bapak? Ya. Apabila Al-Quran tadi kan dibacakan, yang mendengarkan aja dapat rahmat, yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu mendapat rahmat. Dan dia nggak bisa baca Al-Quran, apalagi yang membacanya. Sedangkan tadi Pak Abu Lahab tadi mendengarkan Al-Quran dan jangan midik-midik. Ini ada orang, ada manusia. Jadi mendengar Al-Quran itu kebakaran jenggot, dia panas gitu. Awalnya marah aja, gimana? Padahal sedang Al-Quran mendengarkan saja itu sudah berpahala. Pak, nih, makasih. Iya, jadi gini Pak. Kalau Bapak jamaah sekalian, udah ada yang nggak beres dengan hati kita nih. Contoh nih Pak, ada kasus, setiap orang pasti ngalamin ya. Setiap orang pasti ngalamin.
ini kok rasa-rasanya sholat jamaah males banget gitu ya. Betul ya gitu ya. Ibadah juga kayaknya males banget Pak. Tahap pertama yang dilakukan itu ruqyah aja deh dulu. Udah itu, udah ruqyah itu. Kenapa? Udah kalau sudah di ruqyah dia akan merasakan nanti, iya kan? Udah merasakan, baru ketenangan akan dapat. Jadi tidak untuk kemungkinan Pak. Nih Pak, mohon maaf nih. Saya sering memberikan perumpamaan gini. Ini rumah, sebagus apapun itu rumah, ya, sekuat apapun itu rumah, itu kalau nggak diisi, Pak, pasti akan ada yang mati. Betul nggak Pak? Pasti. Iya kan? Coba lihat ya, museum-museum tuh yang peninggalan zaman Belanda, itu kan megah-megah kokoh-kokoh. Tapi dalam pandangan kita nih, kelihatannya itu rumah itu kayaknya angker gitu. Kenapa? Ya tadi, jiwa manusia juga begitu. Kita ini kan terdiri dari ruang nih. Kalau kita nggak diisi dengan sesuatu kalimat-kalimat thayyibah tadi itu, nasihat nutrisi batin, iya, maka ketika mendengar hal-hal yang sifatnya suci, itu dia berontak. Kenapa? Karena sudah diisi terlebih dahulu badannya. Maka tahap pertama yang dilakukan, ruqyah aja dulu orang begini. Nanti dengan sendirinya akan menerima gitu. Maka ada istilah orang sering bilang begini, ada tandanya tuh kalau orang di ruqyah kemudian dia sampai muntah, berarti ada tuh katanya. Kan begitu tuh. Artinya adalah memang ruqyah itu sebenarnya salah satu pengobatan bagi kita umat Islam, ya. Karena tibun nabawi, ya kan. Cara-cara bagaimana Nabi mengobati. Karena yang namanya ya tadi manusia itu kan tadi dari ruang. Kalau dia nggak diisi sesuatu yang diisi oleh hal-hal yang kalimat thayyibah, itu akan merasakan kayaknya bawaannya. Kenapa? Bawaannya ya tidak betah. Kenapa? Karena sudah banyak masuk hal-hal yang goib gitu kan. Sehingga itu yang menyebabkan akhirnya dia merasa sakit dan sebagainya. Ya mudah-mudahan sih kita nggak sampai begitu ya Pak ya. Karena kita bersyukur Pak, alhamdulillah Pak, kita mah ya Allah, kita mau hadir di majelis, kita mau sholat berjamaah itu Pak, itu nikmat yang nggak ada. Aduh ya Allah, nggak ada duanya itu nikmat itu. Nikmat yang amat luar biasa itu nikmat iman ini. Kenapa? Ya mungkin sekarang ini kita ngerasain Pak. Ini kita ibadah di dunia itu kalau boleh saya memperumpamakan ya seperti jamu atau sirup. Bapak kalau ada jamu atau sirup, Bapak pilih mana? Bapak kalau ada dua pilihan nih, saya mau tanya Bapak nih, pilih jamu atau sirup? Jamu lah. Hah? Jamu. Kalau bisa dua-duanya Pak katanya, jamu atau sirup? Pak, kalau orang yang kemudian dia memilih hanya kepada sirup saja Pak, itu dia hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia doang. Kenapa? Emang sih Pak, nggak puasa itu kayaknya manis. Orang-orang puasa kita, dia nggak puasa kan gitu kan, manis. Orang-orang sholat dibangun keningan malam, dia mah kagak gitu kan, itu manis. Tapi besok Pak, orang kalau kebanyakan minum sirup besok mencret. Dan itu kalau dari akhirat Pak, nah disitulah dia tuh akan mencret tuh. Kenapa? Akan ada hisab. Ayo siapa yang nggak sholat? Ayo. Itu baru kelihatan tuh. Nah puasa itu jamu, sedekah itu jamu. Kenapa? Ya kita bersusupaya dulu saat ini puasa dari pagi sampai dengan sore menahan lapar dan haus. Tapi jangan Pak, nanti di akhirat Pak itu akan menjadi syafaat buat kita. Itu amat luar biasa. Jadi ibadah kita anggap aja lah jamu. Kenapa? Karena kebanyakan sirup nanti kita sariawan juga. Maka, iya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berpetunjuk kepada kita ya Pak ya. Nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi wal junubi hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yu'adhi ni'ama yugabi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahaina rabbana bisalam wa nakhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Amitna ala dinil islam, amitna ala dinil islam, amitna ala dinil islam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان